유세치하는 인간 세상으로 가서 살인을 저지르고도 원한다면 그렇게 해주지. 이랑 헤어질 바엔 죽는 게 더 낫다고 생각한 겁니다. 피해자가 피고인 때문에 죽길 바라죠. 그 인간적이 너무 잔인하잖아요. 인간도 아니면서 뭔 인간적 우리 아픈 마음에 공감하셨던 거 아닙니까? 빡이 아니라 충고. 법이 널 2번 용서할 거라서. 그렇다만 써주면 다신 안 찾아오겠다고 했잖아. Diawali dengan meninggalnya seorang hakim wanita bernama Kang Bitna yang ditusuk oleh orang tak dikenal. Arwah Kang Bitna keluar dari tubuhnya dan digiring oleh bunga-bunga mawar untuk menuju ke sebuah pintu. Kang Bitna masuk ke sebuah neraka bernama Gehenna, di mana Dewi Keadilan dan Falak asistennya telah menunggu di sana. Dewi Keadilan meminta Falak untuk segera mengirim Bitna ke neraka khusus untuk pembunuh. Kang Bitna menolak dan bersikeras bahwa dia bukanlah pembunuh. Ia juga bercerita bahwa dia adalah korban yang dibunuh. Falak menegaskan bahwa nama Kang Bitna tidak ada dalam buku catatan. Meski begitu, Dewi Keadilan tetap mengirim Bitna ke KK itu. Bael, si penguasa dunia bawah, terlihat marah dengan Dewi Keadilan. Ia kemudian menghukum Dewi Keadilan untuk mengambil alih tubuh Bitna dan hidup di bumi. Ia harus menemukan 10 orang penjahat yang tidak menyesali kejahatannya. Lalu setelahnya, Dewi Keadilan harus membawa sendiri penjahat itu ke dalam neraka. Dewi Keadilan harus menemukan 10 orang itu dalam waktu 1 tahun. Bael juga memerintahkan Falak untuk ikut serta bersama Dewi Keadilan. 원한다면 그렇게 해주지. Kang Bitna kemudian hidup kembali dengan Dewi Keadilan yang berada di tubuhnya. Kini ia sedang presentasi di depan para dokter dan menceritakan tentang kehidupannya. Sayangnya dokter malah memberikan diagnosis gangguan delusi padanya. Kang Bitna telah berada di pengadilan dengan kasus penyerangan seorang polisi pada warga sipil. Detektif Han Daun menjelaskan bahwa korban menyerangnya lebih dulu hingga ia berusaha mengambil pisau itu dan berupaya melindungi dirinya. Saat itulah tanpa sengaja Daun melukai tangan korban hingga berakhir dengan laporan penyerangannya. Kang Bitna menganggap bahwa itu adalah kasus yang sudah jelas. Ia menegaskan pada jaksa bahwa Daun melakukan itu karena upaya melindungi diri. Jadi seharusnya mereka tak membawa kasus itu sampai ke pengadilan. Jaksa tampak tak terima dan terus menolak. Namun Bitna malah mengatakan bahwa korban memiliki koneksi dengan mertua jaksa. Karena itulah jaksa membela korban mati-matian. Sidang diakhiri dengan kebebasan Daun. Daun yang bersyukur kemudian mengikuti Bitna dan mengucapkan terima kasih. Ia juga bertanya mengapa Bitna begitu percaya pada ucapannya. Bitna kemudian berkata bahwa ia hanya muak melihat pelaku yang tak menyesali perbuatannya. Meski begitu, Daun tetap berterima kasih dan berjanji akan membalas budi. Bitna pergi ke sebuah gereja menemui seorang wanita bernama Cha Mi-jong. Cha Mi-jong adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Setelah orang tuanya melaporkan pada polisi, Cha Mi-jong malah memberikan surat pernyataan bahwa kekasihnya tidak bersalah dan dia memilih memaafkannya. Bitna mencoba berbicara pada Cha Mi-jong dan menanyakan kebenarannya. Namun Cha Mi-jong terlihat menghindar dan tak ingin mengatakan apapun. Hingga 2 orang polisi mendekati mereka karena melihat Cha Mi-jong sedang diancam. Bitna memperkenalkan dirinya sebagai hakim, namun sayang ia tak membawa kartu pengenalnya. Saat itulah laporan diagnosis delusinya terjatuh hingga membuat kedua polisi itu mengira bahwa Bitna berbohong dan segera membawanya ke kantor polisi. Daun yang sedang bertugas tampak terkejut melihat kedatangan Bitna. Ia kemudian bertanya pada Bitna mengapa Bitna mengganggu Cha Mi-jong. Bitna berkata bahwa surat pernyataan yang ditulis Cha Mi-jong begitu janggal hingga membuatnya ingin tahu dibalik kebenarannya. 으로서 흠잡을 데 없는 분이라고 생각해요. Sidang akhirnya berlangsung. Jaksa memberikan pernyataan bahwa pelaku menyerang korban karena korban meminta mereka untuk berpisah. Pelaku yang tak terima kemudian menyerang korban dan mengancamnya. Selain itu, jaksa yakin bahwa korban berbohong pastinya karena takut dengan ancaman pelaku.
Pelaku yang bernama Moon Jong Jun itu berkata bahwa mereka bertengkar dan tanpa sadar memukuli Cha Mi Jong. Ia juga meminta maaf dan terus menyesali perbuatannya. Ia mengaku telah memukuli korban, namun ia menolak saat dituduh telah mengancam korban. Moon Jong Jun mulai menangis dan menceritakan bahwa dia sangat mencintai Min Jong. Ia khilaf saat menyerang Min Jong waktu itu. 그러면 다시는 미청이 앞에 Bitna sama sekali tak percaya dengan tangisan Moon Jong Jun. Ia kemudian menyelesaikan sidang dan mereka akan bertemu lagi pada hari vonis. Saat keluar di pengadilan, Moon Jong Jun tanpa sengaja berpapasan dengan orang tua Cha Mi Jong. Dengan sopan, ia tersenyum dan menunduk pada mereka. Namun sedetik kemudian, ia memperlihatkan seringaian yang begitu menakutkan. Daon yang berada di sana segera melaporkan hal itu pada Bitna. Ia meminta Bitna untuk memberikan hukuman maksimal pada pria itu. Ia khawatir jika pria itu bebas, maka pria itu akan mendatangi Cha Min Jong dan akan melukainya lagi. Kemungkinan terburuk bisa saja Moon Jong Jun membunuh Cha Mi Jong. Mendengar itu, Bitna meminta Daon untuk mempertemukannya dengan orang tua Cha Mi Jong. Orang tua Cha Min Jong menceritakan apa yang ia ketahui tentang kasus anaknya. Ia juga memohon pada hakim untuk memberikan hukuman yang sangat pedih bagi Moon Jong Jun. Bitna kembali ke kantornya dengan begitu bersemangat. Ia mulai memikirkan hukuman apa yang pantas didapatkan untuk Moon Jong Jun. Falak yang menjadi asistennya terlihat terkejut saat melihat hukumannya yang ditulis Bitna. Apalagi saat Bitna berkata bahwa ia telah menemukan seorang target dari 10 orang yang akan ia bawa ke neraka. 계란말이도 시켜라. 치즈 든 걸로. Hari vonis akhirnya tiba. Bitna membacakan rentetan kejahatan yang dilakukan Moon Jong Jun hingga membuat semua orang yakin bahwa Bitna akan menjatuhkan hukuman yang berat. Namun siapa sangka ternyata Bitna hanya memberikan hukuman denda pada Moon Jong Jun. Semua orang yang ada di pengadilan tampak protes dengan keputusan Bitna, apalagi orang tua Cha Min Jong dan juga Daon. 말이 안 되잖아, 민정 아빠. Moon Jong Jun akhirnya dibebaskan. Daon mendekatinya dan mengancam Moon Jong Jun agar tidak mendekati Cha Min Jong lagi. Hari berganti hari hingga tak terasa sudah 2 minggu semenjak Moon Jong Jun dibebaskan. Selama itu, Daon juga terus memeriksa rumah Cha Min Jong siang maupun malam. Sementara Bitna juga telah menunggu Moon Jong Jun melakukan aksinya lagi. Hari itu Daon seperti biasa bersiap pergi memeriksa rumah Cha Min Jong. Namun rekannya protes dan berkata bahwa Daon terlalu mengkhawatirkan Cha Min Jong. Sudah 2 minggu Moon Jong Jun bebas, tapi pria itu tak melakukan apapun. Mereka berpikir Moon Jong Jun benar-benar bertobat. Kepala timnya juga memerintahkan Daon untuk memeriksa Cha Min Jong hanya pada malam hari. Sepertinya Cha Min Jong juga berpikir demikian hingga ia meminta ayahnya untuk menjemputnya. Sementara Bitna terlihat kesal karena Moon Jong Jun tak melakukan pergerakan apapun. Ia penasaran apa yang dilakukan pria itu hingga ia menulis nama Moon Jong Jun di sebuah kaca dan terlihat keberadaan Moon Jong Jun saat itu. Bitna tersenyum saat tahu Moon Jong Jun sedang membeli sebuah palu di tempat perkakas. Ia kemudian pergi untuk melaksanakan tugasnya. 아니, 최근. Seseorang datang saat Cha Min Jong tengah bersiap. Pria itu mengaku sebagai utusan Daon untuk mengantarkan sebuah barang. Mengira pria itu telah pergi, Cha Min Jong membuka pintunya. Namun yang datang rupanya adalah Moon Jong Jun. Cha Min Jong berusaha kabur, namun pria itu berhasil membuka pintu rumahnya. Dengan segera, pria itu memukuli Cha Min Jong dengan kasar. 다른 남자 만나지 말라고 했지. Moon Jong Jun berkata bahwa ia merindukan Cha Min Jong, makanya ia datang menemuinya. Ia juga menyalahkan Cha Min Jong telah melaporkannya pada polisi. Ia mengancam Cha Min Jong akan membunuh ayahnya jika Cha Min Jong mengulangi perbuatannya. Sementara itu, Bitna bisa melihat apa yang dilakukan Moon Jong Jun pada Cha Min Jong. Ia bahkan tak melakukan apapun saat melihat Cha Min Jong berusaha mengakhiri hidupnya. 죽었네. Moon Jong Jun meninggalkan rumah Cha Min Jong dengan perasaan senang. Ia terkejut saat melihat Bitna yang tiba-tiba berada di depannya. Bitna menyembunyikan belati miliknya yang bisa muncul kapan saja. Ia juga telah bersiap untuk menyerang Moon Jong Jun.
Sebuah prolog memperlihatkan bagaimana Pitna yang asli melakukan perjalanannya ke neraka. Seorang penjaga neraka terlihat menangkapnya dan berkata bahwa Pitna telah mencoba untuk melarikan diri. Sebuah monster berbentuk hewan yang menakutkan juga ada di sana dan mulai menyerangnya. Di tengah-tengah keputusasaan, sebuah pintu tiba-tiba muncul di sana dan cahayanya berhasil menghancurkan monster itu. 강빛나는 왜 죽었나요? 그것까지 내가 얘기해야 되나?